Kemudian kita juga ada memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertemu dan berinteraksi dengan pimpinan-pimpinan tertinggi di organisasi, termasuk presiden direktur kami atau direktur-direktur yang ada atau pimpinan-pimpinan dengan program afternoon tea atau coffee chat gitu. Hai, nama saya Bagus Harimawan. Saat ini saya adalah Direktur Human Resources di PT Bank Commonwealth Indonesia. Secara keseluruhan saya sudah 23 tahun lebih di bidang Human Resources dan sekitar 17 tahun terakhir di industri perbankan. Karakter ini berarti baik dari sisi attraction atau rekrutmen, bisa juga dari sisi orang yang sudah ada di dalam organisasi, berarti as part of development-nya juga gitu ya. Nah ini tentunya yang pertama tadi budaya kerja kami ya, itu paling penting mereka siapapun di organisasi kami itu harus memiliki tadi nilai-nilai care, courage, dan komitmen. Makanya di dalam penilaian performance management atau manajemen kinerja di tempat kami itu kita bukan hanya melihat aspek KPI-nya atau pencapaian bisnisnya, tapi juga kita melihat bagaimana pelaksanaan nilai-nilai tadi. Jadi bukan hanya what-nya, tapi how-nya juga kita measure, dan itu nilainya setara. Jadi misalnya bisa mencapai target 100, tapi caranya adalah dengan cara yang tidak baik ya, tidak profesional ya, dengan tidak kondusif lingkungan kerjanya, atau dia mencapai sendiri, temannya tidak dipedulikan dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi dari pencapaian secara keseluruhan. Kemudian kriteria lain yang paling penting tentunya selain menjalankan nilai-nilai yang kami miliki adalah kompetensi dan potensi. Kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Jadi kami organisasi yang menganut diversity, equity, dan inclusion. Kita menghargai keberagaman tanpa melihat latar belakang dan sebagainya. Jadi yang kita lihat dalam merekrut atau mempekerjakan atau mengembangkan karyawan adalah dari sisi kompetensinya itu sendiri. Tentunya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Secara umum, budaya kerja di Bank Commonwealth itu didasari oleh pelaksanaan dari nilai-nilai atau values yang dimiliki oleh perusahaan. Kami memiliki 3 values: care, courage, dan komitmen. Care, bahasa Indonesia kepedulian ya. Kepedulian ini adalah wujud dari kepedulian kami terhadap customer kami. Customer itu ada yang sifatnya eksternal, tentunya nasabah gitu ya, dan masyarakat, dan kemudian customer internal, yaitu sesama teman atau rekan kerja di Bank Commonwealth. Kemudian nilai yang kedua adalah courage. Courage ini merupakan keberanian yang diwujudkan oleh keberanian karyawan-karyawan kami untuk menyampaikan pendapat, keberanian untuk menyampaikan ide, keberanian untuk melakukan diskusi dalam rangka untuk memberikan yang terbaik di aktivitas yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh karyawan gitu ya. Kemudian yang ketiga, komitmen. Komitmen ini adalah wujud dari tanggung jawab ya, wujud dari pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati. Kan kita setiap tahun ada komitmen kerja, ada bentuknya KPI, Key Performance Indicator, ada diskusi atau rencana-rencana kerja. Jadi komitmen ini sebetulnya adalah wujud dari pelaksanaan apa yang sudah kita diskusikan, kita sepakati, dan untuk dilaksanakan di aktivitas kerja sehari-hari. Salah satu hal lain yang membuat budaya kerja kami berbeda dengan organisasi lain itu ada
yang namanya Employee Value Proposition. Employee Value Proposition ini sebetulnya adalah satu identitas yang membedakan kami dengan organisasi yang lain. Apa sih kalau organisasi A, B, C, bedanya apa? Nah, di kami itu Employee Value Proposition kami adalah Everyone Matters, hashtag Everyone Matters. Ini adalah sebetulnya satu statement yang sangat powerful yang diterjemahkan dalam 3 pilar. Yang pertama yaitu your well-being matters, your idea matters, and your growth matters. Your well-being matters maksudnya adalah dengan konsep everyone matters, bahwa perusahaan itu selalu memberikan fokus dan perhatian terhadap well-being atau kesejahteraan pekerja, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian ada your growth matters. Your growth matters ini adalah wujud kepedulian kami terhadap bagaimana staff atau karyawan kami itu berkembang di dalam organisasi, berkembang baik secara individu maupun secara profesional, tentunya dengan dukungan program-program pelatihan, dengan konsep experience, exposure, sama education. Kemudian yang terakhir, your idea matters, ini sebenarnya ada kaitannya dengan nilai-nilai tadi yang kami miliki, care, courage, dan komitmen, di mana kita juga memberi kesempatan karyawan kami untuk menyampaikan ide-idenya. Misalnya, contohnya ide dalam meningkatkan satu atau memperbaiki satu proses di dalam organisasi, itu mereka bisa menyampaikan ide tersebut, dan kemudian kalau ide itu bagus dan itu dampaknya cukup relevan dan baik bagi bisnis atau operasional bank, maka kami justru akan mendukung untuk ide tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Bisa dalam bentuk nanti ada proyek tertentu yang dibuat untuk mendukung ide tersebut. Tentunya kita ketahui bersama kompetisi untuk menarik talenta ini cukup kencang di Indonesia. Talent war kalau bahasanya, ini talent war-nya cukup kencang. Saya rasa karena mungkin demand-nya tinggi, supply-nya belum terlalu banyak, ya, itu hukum demand and supply. Jadi tentunya kita harus berkompetisi nih. Nah, untuk kita bisa memenangkan kompetisi itu tentunya tadi secara internal kami memiliki budaya kerja, employee value proposition yang unik dan saya bilang kompetitif, ya, atraktif juga, menarik bagi orang di luar organisasi untuk bergabung dengan kami. Kalau dari sisi eksternal, tentunya kami senantiasa bekerjasama dengan lembaga-lembaga, institusi yang berhubungan dengan talent atau menghasilkan talent. Contohnya adalah kita berpartner dengan beberapa universitas terkemuka, baik lokal maupun internasional misalnya. Itu untuk memastikan bahwa kita mempunyai program-program yang mendukung pengembangan talenta-talenta yang ada di dunia pendidikan untuk kita jembatani masuk ke dunia kerja atau ke industri. Kemudian tentunya kita sering juga mengembangkan konsep community, katakanlah partnership lah, community partnership, karena tentunya kita dalam menjangkau talent ini nggak bisa sendiri, ya. Talent ini kan kadang-kadang mereka berada di komunitas-komunitas tertentu, dan kita juga mengembangkan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan pengembangan talent untuk kita bisa membangun konsepnya program yang saling memberikan manfaat. Ya, kalau dari sisi internal tentunya tadi saya sempat share tentang bagaimana kita selalu berfokus pada pengembangan kompetensi sama potensi karyawan. Tentunya itu didukung dengan konsep, kita punya 3E namanya. 3E itu konsep pelatihan dan pengembangan di tempat kami. E yang pertama itu adalah experience. Kemudian E yang kedua exposure, E yang ketiga education. Proporsinya sebenarnya 70-20-10, yaitu 70% experience, 20% exposure, 10% education. Kenapa? Karena kami merasa dan kami believe, kami yakin bahwa
kesempatan pengembangan yang paling efektif itu adalah memberikan pengalaman kerja langsung. Makanya experience porsinya 70 gitu. Yang kedua, exposure. Exposure ini misalnya memberikan kesempatan karyawan kami untuk terlibat dalam project atau aktivitas yang sifatnya bank-wide ya, yang sifatnya besar, untuk mereka menjadi bagian dari project tersebut. Jadi projectnya bisa jadi project membernya itu bisa jadi dari berbagai fungsi di dalam organisasi untuk mendukung satu project besar gitu. Dan tentunya tadi education yang terakhir. Tentu education tentunya nanti ada yang in class, baik yang sifatnya online maupun ada yang sifatnya offline, atau sekarang zamannya hybrid ya. Jadi ngikutin training sekarang udah hybrid. Nah, tentunya upaya-upaya untuk mencapai tingkat engagement yang baik atau yang tinggi itu perlu berbagai program. Nah, program-program yang dikembangkan di kami ini tadi tentunya sejalan dengan budaya kerja kami, nilai-nilai kami, employee value proposition kami. Sebagai contoh dari saya di employee value proposition sebutkan tentang your growth matters atau your well-being matters. Salah satunya adalah wujudnya adalah kita mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan karyawan dalam bentuk Komklab tadi misalnya contohnya. Komklab itu adalah tempat atau wadah bagi karyawan kami untuk berinteraksi dan beraktivitas berdasarkan kesamaan atas satu minat ya, atau hobi. Dan tentunya kita kembangkan sebagai salah satu program untuk meningkatkan engagement karyawan. Kemudian kita juga ada memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertemu dan berinteraksi dengan pimpinan-pimpinan tertinggi di organisasi, termasuk presiden direktur kami atau direktur-direktur yang ada atau pimpinan-pimpinan dengan program afternoon tea atau coffee chat gitu. Jadi kita ngopi bareng sore-sore gitu ya, teh bareng sambil ketemu dengan misalnya presiden direktur, ketemu dengan mungkin 20-30 orang staf karyawan dari berbagai unit, dan levelnya tuh sangat beragam, baik yang masih paling junior sampai yang mungkin manajer menengah maupun manajer atas, dapat kesempatan untuk berinteraksi ngobrol gitu ya. Jadi bisa tanya apapun, curhat termasuk gitu ya. Termasuk curhat, ngobrol, sharing, atau juga mungkin tadi juga ngasih ide, gitu, ngasih masukan bagi organisasi gitu ya. Salah satu program favorit di tempat kami ada yang namanya Koloni. Koloni itu singkatan dari Collaboration in Harmony. Itu basically satu, kalau di tempat lain mungkin istilah yang sering dipakai adalah team building ya. Jadi masing-masing departemen melakukan aktivitas team building di satu tempat tertentu, katakanlah gitu. Tentunya team building di kami bukan hanya sekedar main atau beraktivitas di luar ruangan, tapi juga harus ada program pendidikannya, harus ada program sharingnya. Jadi semua yang hadir juga harus mendapatkan manfaat, ada hal baru yang dipelajari. Selain memang seru-seru ya, saling membangun kekompakan antar tim. Ya, inklusivitas sangat relevan dengan budaya yang kami sudah bangun ya. Jadi dengan budaya yang ada tadi, care, courage, dan komitmen, fokus terhadap your well-being matters, your growth matters, your idea matters, of course. Kemudian respon dari teman-teman atau dari karyawan adalah mereka bisa mendapatkan keleluasaan ya, bisa mendapatkan satu lingkungan kerja yang mendukung bagi mereka untuk bisa mengekspresikan diri gitu ya, untuk bisa berinteraksi dengan satu sama lain tanpa adanya batasan-batasan atau birokrasi gitu ya. Tentunya dengan adanya lingkungan yang mendukung ini akan membangun inklusivitas, di mana teman-teman akan dengan senang hati dan termotivasi untuk berinteraksi, untuk melakukan aktivitas, untuk menyampaikan ide gitu ya. Dan itu sebetulnya
selama batasannya itu hampir tidak ada selama kita semua menjalankan nilai-nilai yang ada di organisasi. Jadi bebas sekali mereka untuk mengekspresikan diri gitu ya. Dan ini tentunya kita sangat berharap dengan adanya fokus kami di diversity, equity, dan inclusion ini benar-benar tadi ya bisa meningkatkan keterikatan dan inklusivitas karyawan di berbagai aspek organisasi, khususnya juga dalam upaya untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan.